Sekarang anak itu sekolah tidak dibiayai. Alasannya apa? Kalau versi Loli kepada Eda dan Ibu Juliana, karena dia tidak mau membuat postingan dalam bentuk live menjelek-jelekan, mohon maaf, X-nya NM, yaitu inisial AD. Dia nggak mau. Nah, kemudian kita nggak tahu apa yang terjadi antara ibu dengan anak ini, tapi anak ini kan sudah diterima dengan baik, tiba-tiba dimaki-maki sama NM. Lolinya malu, dia keluar. Nah, Ibu Juliana panggil polisi, cari, dapat, masukin lagi ke rumah. Tapi karena diributin lagi, ya udah dia pindah dan dia saat yang bersamaan dia pacaran dengan Fadel. Dan Fadel menampung dia sampai akhirnya pulang ke Indonesia. Lah, ini kan satu rangkaian, masa dipotong? Kan dimulai dari mana? Percintaan Loli dengan Fadel dimulai ketika Loli berada di UK. Di UK di mana? Di kediaman Ibu Juliana Fernandez. Di kediaman Eda. Di kediaman Lopez. Lopez ini anak laki-laki dari Ibu Juliana. Di situ mereka bertemu. Ya dimulai dari situ. Pacaran LDR-nya dari situ. Polisi harus menggali itu. Jadi bukan ujuk-ujuk tiba-tiba sampai ke Indonesia pacaran. Jadi kadang-kadang kalau pengacara-pengacara yang sembarang ngomong, sok ngajari lagi. Pidana lah, perdata lah. Loh kalau begitu kalian dengan saya ini buat apa kita wawancara? Bagaimana dengan persidangan pidana yang by Zoom, apa itu dibatalkan? Harus tanda tangan cap basah. Tanda tangan itu kan bisa melalui persetujuan yang disampaikan lewat kuasa hukumnya, atau bisa dikirimkan fisiknya ke UK, UK kirim kemari, apa masalah? Dan Ibu Juliana Fernandez itu dulu orang Timur-Timur. Dan dia mengerti bahasa Indonesia dan dia tahu Indonesia. Jangankan orang Timur-Timur yang domisili yang mantan Indonesia misalnya. Bisa saja yang orang luar negeri kita bawa. Demi terangnya peristiwa hukum. Terus kenapa? Kenapa kok dibilang seolah-olah kita ini bodoh semua, kau yang pintar. Pintar apanya? Ya, saya tegur dan Fahmi ini saya lihat ya, saya tahu semua. Saya tahu semua. Saya yang tahu barang buktinya, saya yang tahu perkembangannya. Kau ya, jangan kau sembarang ngomong yang seolah-olah kau mengendalikan proses penyidikan. Saya ingatkan, Saudara Sitanggang, sebagai penyidik, ya, supaya Anda on the track. Jangan pancing-pancing kita, pengacara NM, untuk kita bersikap lebih sedikit agresif. Kenapa? Karena semua yang saya lakukan itu berproses. Dulu saya bawa dia ke Kementerian PPA, Fadel. Dibilang, itu Kemen PPA. Apa kepanjangan Kementerian PPA? Pemberdayaan Perempuan Anak. Sekarang pertanyaannya, Fadel itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki, apa urusannya? Nah ini orang apa gitu. Kalau kita nggak tahu, nggak mungkin kita bawa dan kita diterima. Dan saksi itu sudah diperiksa dari Kementerian PPA. Terus apa masalah? Harusnya dia malu gitu loh. Oh ya ternyata ini ya datang gitu. Ternyata diperiksa loh. Ada suratnya, ada jawabannya. Begitu juga dengan yang di UK. Kita sudah ajukan, sudah diterima. Dan sudah diagendakan. Memang pertanyaan kalian dikit, saya jawab banyak. Biar langsung terjawab semua. Dan pemeriksaan Ibu Juliana Fernandez. Ya. Kemudian pemeriksaan Eda. Kemudian pemeriksaan Lopez. Itu sudah kita agendakan. Sudah kita agendakan untuk nanti memberikan keterangan sesuai dengan surat kami kepada penyidik gitu. Nah, suratnya itu sudah kami sampaikan untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu
kami agendakan menjadi hari apa ya kemarin ya? Sebentar, ya. Jadi itu kan seharusnya kan hari ini. Harusnya hari ini. Jadi kami agendakan pemeriksaan itu menjadi minggu depan. Minggu depan sudah diatur jamnya, yaitu jam 14 waktu Indonesia Barat dan jam 7 pagi waktu UK, Inggris. Nanti tiga-tiga akan diperiksa dan dilakukan melalui Zoom. Dan saya akan datang. Nanti kita pandu bareng-bareng, ditanya di sana, apa yang dijawab, ya dia akan jelaskan semuanya. Yang dia tahu, yang dia pahami. Kan nggak bisa terpotong. Sekarang akar masalahnya ini di mana sih? Kan nggak mungkin ujuk-ujuk orang ini pacaran terus dibilang-bilang hamil, dibilang-bilang aborsi. Loh, kan dia LDR dulu, begini-begini, kan dilihat dulu. Terus siapa pacar pertamanya, pacar keduanya. Nggak ada pengakuan dari sana, saya kan nggak lihat, yang lihat kan mereka. Lah kenapa dibilang kami nggak bisa mendatangkan itu karena dianggap nanti yang bicara melalui kamera atau apa handphone. Nah, sekarang saya tanya, dia juga bilang ada saksi dari Malaysia. Nggak pernah dibilang itu sama kita. Kalau kita bilang, kita sebut kepada publik Juliana Fernandez, Ibu Juliana, Saudari Eda, Saudara Lopez. Itu baru gentle sebagai seorang lawyer, ya. Begitu. Bang, jadi itu tepatnya kapan, Bang? Minggu depannya itu hari dan Minggu depan yang saya agendakan itu di antara hari Senin sampai Kamis. Nanti saya kabari kalian. oke, Saya tapi pasti info. berarti nggak ada kendala ya, Bang? Maksudnya mau by Zoom, by apapun itu. Sudah disepakati dan saya sudah WA Pak Kapolres, saya sudah WA Kasareskrim, saya sudah WA Kasih Humas dan sudah dijawab oleh Kasih Humas, siap Bang. Artinya saya sudah sampaikan ini surat kuasa dari Ibu JF. Kemudian kan nanti ketemu, benar nggak Anda memberikan kuasa kepada Pak Rasman? Kan dia bisa bahasa Indonesia juga, benar. Terus kalau dia memang bisa by Zoom begini, kenapa masih harus berangkat ke Amerika, ke Inggris sana? Rapat presiden aja dengan para menteri dilakukan kemarin waktu Pak Prabowo ada di luar negeri, dia rapat dengan kabinet, apa putusan kabinet itu dianggap tidak sah? Jangan aneh-aneh lah gitu kan. Jadi maksud saya, nah ini masalah jam terbang dalam pengertian bagaimana cara penanganan perkara gitu kan. Mungkin kalian sudah tahu lah. Dulu kan ini saksi utama, saksi pamat penting. Si NM bilang, ini segera pakai baju oranye, tidurmu enak-enak dulu, nanti makan masuk. Satu pun nggak ada yang terbukti kata-kata mereka. Ya perkara nanti akan ada proses hukum lain, kita lihat aja perkembangannya. Tapi jangan coba-coba ya, ini saya baru ini senggol sedikit si Tanggang penyidik ya. Saya minta si Tanggang, Anda kalau saya WA balas, bro. Karena klien saya terlapor, saya harus tahu juga informasi dan saya surati. Janganlah semua kasih humas. Anda boleh ngomong, saya tetap konfirmasi. Walaupun saya WA Pak Kapolres, saya WA Pak Kasareskrim, saya WA si Tanggang, saya tetap juga koordinasi dengan Ibu Kasih. Nah kadang-kadang kita kan belum dijawab Ibu Kasih humas, ya kita perlu juga. Kadang-kadang adik saya Nurma kan sibuk. Ya jawab dong kita. Dan jangan digambarkan di luar seolah-olah dia tahu semua perkembangan, saya saksi ini hasil penyidikan. Tidak boleh. Penyidik kalau membocorkan hasil penyelidikan dan atau penyidikan kepada terlapor, itu nggak benar. Nggak benar. Ya, kita melapor, kayak saya laporkan di Nikita Mirzani. Pak Umar laporkan. Kita hanya cek bagaimana kesaksian saya, Dinda, bagaimana saksi yang dari pihak saya, bagaimana dengan gelar perkara, bagaimana dengan ahli dan lain-lain. Bukan kita tahu semua. Masa apa harus dibocorkan ya pemeriksaan dari Fadel, apa harus dibocorkan pemeriksaan dari Kemen PPA kepada penyidiknya, apa kepada pelapornya? Nggak boleh dong, kan ada rahasia penyidikan.
Jangan Anda mengira Anda yang punya apa itu. Jangan Anda mengira Anda yang paling paham proses penegakan hukum. Nggak benar itu. Ya, saya sedang amati. Kalau ada keterangan dari Fahmi yang mengarah kepada keterangan klien kami, wah, saya laporkan ini. Ya, kami sudah buat surat ke Propam, saya akan cek lagi perkembangan di Propam dari laporan kami.